Shalom, seringkali para pengkhotbah mengajarkan pencobaan dan ujian adalah dua hal yang berbeda, saudara. Ya, ujian dimaksudkan untuk menaikkan level seseorang, untuk membentuk karakter seseorang, atau untuk membuat seseorang menjadi lebih baik lagi, saudara, dan lain-lainnya yang sifatnya pasti positif. Sedangkan pencobaan pasti untuk menjatuhkan seseorang, supaya seseorang semakin terpuruk, untuk membuat seseorang semakin negatif, semakin rusak, atau semakin tersesat, ya. Makanya Tuhan tidak mencobai, melainkan menguji. Itu bukan kata saya, tetapi kata para pengkhotbah, saudara. Ya, dasar ayatnya adalah Yakobus 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Benarkah Tuhan tidak mencobai seperti yang sering dikatakan oleh para pengkhotbah tersebut? Lalu kenapa Daud meminta Tuhan untuk mencobai dirinya jika Tuhan tidak mencobai siapapun? Ya, kita buka Mazmur 26 ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ya, apa yang ditulis Daud pasti diilhamkan oleh Allah. Yang menjadi masalah, ya, apakah Allah mengilhamkan sesuatu yang dia sendiri tidak lakukan? Rasanya kok aneh, saudara, ya. Ya, perhatikan juga Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Kita mundur lagi, ya, ayat yang kalau tadi kita bahas Yakobus 1 ayat 13-nya, kita mundur sekarang ke ayat 2 dan 3. Mulai ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kemudian ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini aneh lagi, saudara. Kenapa pencobaan bisa berubah menjadi ujian? Kenapa pencobaan ujung-ujungnya malah menghasilkan ketekunan? Ya, saya akan buktikan, saudara, bahwa Tuhan juga mencobai. Ya, kita buka Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kita buka lagi Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Jadi jelas Tuhan mencoba. Masih ada lagi, saudara, Keluaran 15 ayat yang ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ya. Masih ada lagi, saudara, Keluaran 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa-bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Masih ada lagi, saudara, Keluaran 20 ayat 20. Saya bacakan. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ya, kita buka lagi Ulangan 13 ayat 3, saudara. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, ayat-ayat yang memakai kata mencoba atau mencobai di Perjanjian Lama tadi, ya, yang sudah kita bahas, dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani adalah nachah, yang artinya menguji, tapi juga mencobai, saudara, dipakai secara bersamaan dan paralel. Sedangkan di Yakobus 1, bahasa asli yang dipakai adalah bahasa Yunani, ya, yaitu peireso, ya, peraso.
yang artinya adalah mencobai, tapi juga berarti menguji. Dipakai dalam bentuk paralel yang sama. Jadi yang dimaksud Yakobus 1 ayat 13 tadi ya, adalah Allah tidak pernah mencobai dengan maksud menjatuhkan. Karena ayat 15-nya jelas menyatakan pencobaan tersebut ujung-ujungnya adalah dosa dan maut, saudara. Allah tidak pernah mencobai dengan membawa seseorang pada dosa yang berujung maut ya. Allah tidak pernah membawa seseorang kepada dosa, apalagi maut ya. Kita baca lagi saudara, Yakobus 1 ayat 13 Yakobus 1 ayat 13 sampai ke 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya. Jadi Allah justru mencobai kita dengan maksud agar kita tidak berbuat dosa, bukan agar kita berbuat dosa yang ujung-ujungnya maut. Kita buktikan di Keluaran 20 ayat 20 yang tadi sebenarnya sudah kita baca, saudara. Saya bacakan. Keluaran 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ya. Jadi jelas saudara bahwa Allah tidak mencobai untuk membuat orang menjadi berdosa. Justru pencobaan yang dari Allah membawa seseorang menjauhi dosa. Ya, makanya Yakobus 1 ayat 2 dan 3, pencobaan-pencobaan tadi itu ujung-ujungnya malah ketekunan. Sekali lagi saudara baca ulang, Yakobus 1 ayat 2 dan 3, pencobaan itu ujung-ujungnya malah menghasilkan ketekunan. Karena kata pencobaan dan ujian digunakan secara paralel, saudara. Nah, jika saudara memiliki pertanyaan seputar Alkitab dan keselamatan, saudara bisa tulis pertanyaan tersebut di WA yang nomornya ada di akhir video ini, dan juga saya cantumkan di kolom deskripsi. Tuhan memberkati.